Rahasia otak dosen pembuli, mengungkap neurobiologi di balik bullying akademik. Tahukah kamu, otak dosen yang suka membuli mahasiswa ternyata aktif menikmati perilaku agresifnya secara neurologis, seperti kecanduan. Bagaimana sebenarnya otak mereka bekerja, dan mengapa perilaku bullying ini terus berulang? Yuk, simak penjelasan ilmiah lengkapnya dalam video ini. Bullying oleh dosen terhadap mahasiswa bukan sekadar masalah sosial atau etika. Perilaku ini sebenarnya berakar pada aktivitas dan struktur otak yang kompleks. Ini berkaitan dengan cara otak memproses emosi, kontrol diri, dan empati, yang bila terganggu dapat menyebabkan perilaku agresif dan intimidasi terus terjadi. Ventral striatum adalah pusat reward otak yang aktif ketika kita merasakan sesuatu yang menyenangkan. Pada dosen pembuli, area ini teraktivasi saat mereka melakukan agresi atau melihat korban menderita, sehingga otak mengapresiasi tindakan tersebut dan mendorong mereka untuk mengulangnya, layaknya kecanduan. Amigdala berperan sebagai pusat emosi yang mengatur rasa takut dan empati. Tapi pada pelaku bullying, terutama yang memiliki ciri psikopat, amigdala mereka lebih kecil dan kurang aktif, sehingga mereka kurang merasakan ketakutan maupun empati terhadap korban. Prefrontal cortex adalah pusat pengendalian diri dan pengambilan keputusan yang rasional. Pada dosen pembuli, area ini sering mengalami penurunan fungsi, sehingga mereka kesulitan mengendalikan dorongan agresif dan tidak mampu memahami atau menghargai perasaan mahasiswa. TPJ adalah area otak yang memungkinkan kita untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain, sebuah kemampuan yang disebut teori pikiran. Pada dosen pembuli, aktivitas TPJ menurun, membuat mereka sulit merasakan atau bahkan peduli bagaimana penderitaan mahasiswa mempengaruhi kondisi psikologis korban. Dosen pembuli mendapatkan reward internal dari otaknya saat melakukan agresi, yang membuat perilaku tersebut menjadi menyenangkan dan adiktif. Perasaan berkuasa dan senang ini mendorong mereka untuk terus mengulang perilaku bullying tanpa merasa bersalah. Dosen pembuli menunjukkan gangguan empati afektif, yaitu ketidakmampuan merasakan emosi korban secara emosional. Mereka juga mengalami gangguan empati kognitif, sehingga tidak mampu memahami perspektif dan pikiran mahasiswa yang mereka bully. Fungsi pengaturan emosi dan kontrol impuls yang terganggu membuat dosen ini sulit mengendalikan kemarahan dan frustrasinya. Dalam kondisi stres atau tekanan kerja tinggi, mereka cenderung memilih membuli sebagai cara melampiaskan emosi negatif. Beberapa dosen yang membuli memiliki ciri psikopat, seperti kurangnya rasa takut akan konsekuensi dan perilaku impulsif. Karakter ini didukung oleh struktur otak yang berbeda dan menyebabkan perilaku agresif yang berulang dan sulit dihentikan. Prefrontal cortex baru mencapai kematangan sekitar usia 25 tahun, tapi fungsi ini dapat menurun akibat stres kronis. Tekanan kerja yang tinggi dan budaya institusi yang permisif memperkuat pola bullying dan menghambat perubahan perilaku. Meskipun otak memiliki kemampuan beradaptasi, pola negatif yang sudah menetap sulit diubah tanpa intervensi yang tepat. Perubahan perilaku bullying membutuhkan dukungan psikologis dan lingkungan yang kondusif agar hasilnya efektif dan bertahan lama. Pelatihan regulasi emosi dan kontrol impuls melalui terapi seperti mindfulness dapat memperbaiki fungsi otak yang terganggu. Metode ini efektif, mengurangi kecenderungan agresif, dan membantu dosen membuli mengendalikan dorongan destruktifnya. Pelatihan empati dan kesadaran sosial dapat meningkatkan kemampuan dosen memahami dan merasakan penderitaan korban. Neurofeedback membantu mengubah pola aktivitas otak sehingga meningkatkan respons empati dan mengurangi agresi. Lingkungan kerja yang sehat dan kebijakan anti-bullying yang tegas sangat penting dalam mencegah perilaku agresif. Budaya yang tidak mentolerir bullying dapat memutus siklus agresi dan menciptakan suasana akademik yang kondusif. Memahami pola kerja otak, pelaku bullying memberikan peluang besar untuk intervensi yang efektif dan perubahan nyata. Dengan ilmu neuroscience, kita bisa membangun lingkungan akademik yang adil, sehat, dan bebas bullying untuk generasi mendatang.
Ilmu neuroscience membuka jendela baru untuk memahami perilaku manusia pada tingkat biologis yang mendalam. Studi ini menjadi landasan ilmiah penting untuk mengatasi bullying melalui pendekatan otak dan psikologi, menuju solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Jika kamu peduli pada dunia akademik yang sehat dan bebas bullying, bagikan video ini ke teman dan kolega. Dukung upaya intervensi berbasis ilmu demi masa depan pendidikan yang lebih baik dan manusiawi.